Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penentuan order reaksi ya, dengan metode integral. Di sini kita ada latihan soal ya, sebuah reaksi sulfuril klorida dengan senyawa SO2Cl2, dia terdekomposisi menjadi SO2 dan juga gas klor ya. Nah, reaksinya sebagai berikut ya. Jadi ada sulfuril klorida SO2Cl2, dia terdekomposisi atau terurai menjadi SO2 dan Cl2 semuanya dalam bentuk gas ya. Nah, kemudian reaksi ini berlangsung pada suhu 320 derajat Celcius ya, dengan data-data yang ada di tabel sebagai berikut ya. Jadi di sini ada tabel terkait data waktu ya, waktu reaksi, dan juga ada data konsentrasi dari reaktannya ya. Ini M di sini adalah konsentrasi dari reaktan sulfuril klorida ya. Ini M-nya. Nah, ini datanya, dan yang waktu yang ini ya, 0 sampai 45 menit. Kemudian ini berlangsung dengan, nah di sini dijelaskan di soalnya, berlangsung pada order reaksi 1 ya, 1 first order. Jadi order reaksinya 1. Hitung order reaksi ya, bagi konsentrasinya yang sulfuril klorid, dan tentukan konstanta reaksinya, konstanta laju reaksinya. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal ini ya, kita lihat yang diketahui tadi order reaksi 1 ya, yaitu reaktannya SO2Cl2. Kita buka lagi materi yang penentuan order reaksi 1-nya. Nah, kita lihat bagaimana cara integralnya untuk order reaksi 1 jenis yang ini. Jadi kan untuk reaksi order 1 ada beberapa macam ya, ada yang A menjadi B. Nah, kemudian itu ini A menjadi B ya. Ini didapatkan hasil integralnya antara yang atas dengan yang bawah. Kalian bisa gunakan salah satu. Karena yang diketahui di soal tadi adalah konsentrasi, jadi kita cukup menggunakan yang ini, hasil integral yang 1. Nanti kalau di soal diketahuinya konversi bukan konsentrasi, maka kalian gunakan yang kedua ini ya, persamaan yang kedua. Karena yang diketahui tadi konsentrasi, jadi kita gunakan yang persamaan yang pertama ini. Jadi nanti berarti sumbu Y-nya mana? Sumbu Y-nya yang ini ya, bukan yang ini loh ya. Sumbu Y-nya yang ini. Nah, nanti slope-nya adalah K, sumbu X-nya adalah waktu. Ini untuk order reaksi 1 ya. Nah, kita coba cek. Ini oke. Nah, sumbu Y-nya kita bisa hitung. Sumbu Y-nya tadi adalah ln CA per CA0. Nah, di sini nah, sumbu Y-nya adalah min ln CA per CA0. Jadi di sini bisa kita masukkan ya rumusnya. Sumbu Y adalah sama dengan, jadi nanti kalian jangan lupa klik ya di kolomnya itu. Nah, ini sama dengan, masukkan rumusnya yaitu min ln ya. Kemudian CA-nya itu adalah konsentrasi akhir. Konsentrasi akhir adalah yang
ketika menit ke 45 ya. Jadi ln CA per CA0. Kalau kalian lihat di sini CA per CA0. CA-nya ini adalah ketika, jadi kalian harus hati-hati ya. CA di sini, jadi yang dimaksud ln CA, kemudian ada F-nya per CA0. Kalau CA0 tetap ya, nilainya akan tetap CA0 itu ketika konsentrasi sulfuril kloridanya ketika menit ke 0, itu CA0, yaitu 2 ini. Jadi CA0 nya nilainya 2, ini tetap. Nanti yang kita pakai di perhitungan nilainya 2 ini terus. Kemudian yang CF ini apa? CF adalah konsentrasi dari sulfuril klorida ketika menit tertentu. Jadi misalkan ke 0 berapa, ke 5 berapa, ke 16 berapa. Jadi nanti yang kita masukkan misalkan yang kolom 1 dulu, baris 1 dulu, yang ketika menit ke 0 berapa sumbu Y-nya, nilai sumbu Y-nya. Nanti kita tulis min ln yang angka 2 dibagi dengan dia sendiri ya, karena CA0 nya memang 2. Kemudian yang ketika T nya sama dengan 5, nanti min ln 1,5 ya ini ya. Nanti min ln 1,5 dibagi 2. Nah, jadi seperti itu. Nanti setelah itu yang baris ketiga 16. Ketika menit ke 16 berarti min ln 0,5 dibagi 2. Begitu seterusnya ke bawah. Oke, berarti cara mengerjakannya kita masukkan tadi rumusnya min ln. Oke. Nah, ln 2-nya ini dibagi. Nah, ketika kita ingin membuat supaya nilai yang 2 ini tetap berada di situ, kita kasih simbol ini dolar ya. Ini kemudian kita klik kolom yang ingin kita pakai dalam perhitungan, yaitu yang C14 ya. Kemudian kasih dolar lagi. Oke, kalau sudah kita tutup. Nah. Oke. Oke, nanti kita bisa coba untuk baris kedua ya. Kita hapus dulu. Oke, ini tadi rumusnya min ln C10, jadi yang di konsentrasi awalnya dibagi dengan konsentrasi awal juga ya, karena kan masih di menit ke 0. Min ln CA per CA0 ya. Berarti nanti yang baris kedua nanti tinggal kalian drag ya, kalian geser, jadi ini sampai muncul tanda plus ya. Nah, ini kalian geser ke bawah. Nah, nanti kita dapatkan grafik seperti ini. Jadi untuk membuat grafik seperti ini ya caranya. Oke, ini nanti kan kita sudah dapatkan hasilnya dari min ln CA per CA0. Untuk membuat grafik ini kalian bisa cek di, nah awalnya seperti ini ya, kalian add ya. Ini saya hapus dulu kalau begitu, ini saya remove. Oke, caranya untuk bisa membuat grafik, kalian add yang ini kasih, kalian beri nama dulu untuk yang grafiknya ya, bisa kalian kasih nama ini. Oke. Masih proses. Ini kita ketik aja grafik ya. Ini terserah, bisa kasih kalian beri nama apapun. Kemudian yang sumbu X nya, nilai sumbu X itu adalah waktu ya. Jadi nanti yang kalian ini, nah kalian isi di series X value nya adalah
waktu. Jadi ini saya blok ya. Kemudian untuk series Y value-nya, sumbu Y-nya kan adalah yang ini ya, kalian buat oke. Nanti dia akan membentuk sebuah grafik ya, seperti yang ada di sini. Oke. Nah, dari grafik ini nanti kita akan bisa menghitung nilai slope atau K ini. Caranya ini saya oke. Caranya kalian klik di bagian grafik ya, sampai muncul ada kotak seperti ini ya. Kemudian diklik kanan ya. Klik kanan seperti ini. Ini ya, kalian klik di garisnya ini. Nah, sampai muncul titik-titik semua garis ini diberi tanda itu, kalian kemudian klik kanan. Nah, klik kanan, pilih yang add trend line ya. Nanti pilih yang add trend line ya. Oke, ini saya klik lagi sampai muncul semua titiknya itu terklik ya. Jadi ini jangan hanya satu titik tapi semua titik kena ya. Oke, ini saya. Nah, ini kan semua titik muncul, kemudian akan muncul add trend line, kalian klik. Nah, akan muncul pilihan seperti ini. Ya. Nah, di sini kalian pilih yang linear ya, karena kita ingin menggunakan persamaan garis lurus yang regresi linear ini diklik. Kemudian langsung klik display equation on chart. Ini diklik supaya nanti muncul persamaannya sehingga kita bisa tahu nilai K-nya. Ya, kalau sudah di close, nah ini. Nah, pada akhirnya nanti kita dapatkan persamaan ini ya. Y sama dengan ini. Y sama dengan 0,0723x. Ya, Y-nya ini, X-nya yang T, yang ini adalah K-nya. Karena tadi persamaan hasil integralnya untuk order reaksi 1 itu adalah ln CA per CA0 ya, sama dengan K kali T. Lah T-nya itu sumbu X-nya, K-nya ini yang dicari, K-nya berarti angka di depan X-nya yaitu 0,0723. Ini nanti ya, hampir sama ya. Ini nanti kalian bisa ganti di sini 0,0723 nanti ya. Oke, itu cara mencari nilai slope untuk order reaksi 1 ya. Kalau order reaksi 2 bagaimana? Sama, bikin grafiknya caranya sama, kalian regresikan juga, nanti dibuat Y sama dengan dapat nilai K-nya juga ya. Oke, selanjutnya itu untuk metode integral. Ada lagi metode lain untuk menyelesaikan menentukan order reaksi, yaitu dengan menggunakan solver ya. Nanti kalian bisa gunakan solver di Excel itu. Ini maksudnya dengan cara menebak ya, khususnya misalkan untuk menentukan order reaksi ke N. Jadi kalau misalkan kita order reaksinya itu kita nggak tahu ini berapa, kan nggak selalu order reaksi itu nilainya bulat ya, bulat 1, 2, 3, nggak selalu, bisa jadi koma, 1, 2, atau bahkan lebih dari 3. Nah, itu kita bisa gunakan hasil integral rumus ini ya. Nah, ini. Jadi ini untuk order ke N, laju reaksinya seperti ini, hasil integralnya yang ini ya. Ini hasil integralnya. Jadi CA pangkat 1 min N minus CA0 pangkat 1 min N sama dengan N min 1 kalikan KT, asalkan N nya order reaksinya tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Nah, nanti kalian bisa cek di grafiknya. Kalau kalian buat 1, maka tidak akan menemukan tidak akan bisa menghasilkan grafik lurus ya. Nanti akan grafiknya akan berada di sumbu X semua. Nah, nanti kalian bikin
grafiknya seperti yang di bawah ini. Jadi sumbu Y-nya itu yang ini, sebelah tanda panah, sebelah kirinya. Dibagi dengan n-1-nya. Ini dipindah ke sini kan jadi dibagi n-1 sama dengan K-nya itu slope, T-nya sumbu X, ya. Oke, sekarang kita coba. Ini ada sebuah soal untuk penentuan order reaksi ke N. Jadi di sini ada etil klorida memproduksi HCl. Jadi etil klorida ini diuraikan, dia menghasilkan HCl dan juga etilen C2H4. Reaksinya seperti ini, ya. Jadi CH3 CH2Cl menjadi HCl plus C2H4. Kadang kan kita juga ini sudah setara belum gitu ya. Agak susah karena untuk menyetarakan reaksi itu kan harus benar-benar sama kiri dan kanan. Nah, itu kan nanti akan menentukan jumlah atau nilai order reaksi. Nah, kalau kita susah menentukannya, lebih baik langsung kita gunakan metode menebak ini. Metode menebak order reaksi, ya. Nah, kita di sini disuguhkan data ketika reaksinya itu pada suhu 650 derajat Celcius, datanya ada di bawah ini. Jadi kita diminta untuk menghitung order reaksinya dan juga konstanta laju reaksinya. Di sini ada data waktu, ya, dan juga konsentrasi dari etil kloridanya. Nah, kemudian nanti kita hitung dengan rumus yang tadi, ya. Oke. Nah, kita coba kerjakan. Nah, di sini ada kalau kita cek di sini, nah ini ya, CA kali pangkat 1 min N dikurangi CA 0 pangkat 1 min N. Nah, itu ini dimasukkan ke sini. Nah, ini rumusnya nanti jadi A. Kemudian yang B-nya itu ketika sudah dibagi N-1, ya. Ini kan tadi dibagi N-1, ya. Kemudian nanti hasilnya K-nya itu adalah ketika B-nya itu dibagi dengan waktu. Kenapa kok harus seperti ini? Karena nanti kita akan menggunakan trial, ya, coba-coba atau menebak tadi menggunakan solver. Ini solver ini salah satu tool, ya, alat bantu yang ada di Excel supaya kita menghitungnya itu lebih cepat, ya. Oke, coba kita kerjakan. Jadi untuk yang menghitung menebak ini tadi order reaksi, ya, ini. Nah, ini saya hapus dulu. Jadi misalkan, ya, saya di sini kan dari soalnya sudah diberikan clue, ya, gunakan tebakan awal 3. Jadi kita misalkan order reaksinya ini 3, misalkan. Ini kan belum tentu benar, ya, 3. Kemudian setelah itu kita masukkan tadi rumusnya, yaitu CA pangkat 1 min N dikurangi CA0 pangkat 1 min N. Jadi di Excel seperti ini. CA itu yang mana? CA itu, ya, ketika setiap menit ini. Jadi kalau baris ke 0 ini, T ke 0, berarti CA nya ya yang C3 yang 10 ini. Nanti kalau baris kedua ketika menit kedua, ya, menit ke selanjutnya itu ini menit kedua, maka nanti CA nya jadinya C34 yang ini, ya. Jadi CA nya itu ya setiap ini, ya, beda-beda. Kemudian CA0, kalau CA0 ini tetap, CA0 itu berarti yang awal, konsentrasi awal. Berapa konsentrasi awalnya? 10, ya. Jadi nanti yang kita pakai ini terus. Jadi ini kan C33 itu yang 10 dipangkatkan 1 min N, N-nya kan yang ini, yang 3 ini tadi. Kita klik di kolomnya aja, kasih dolar, ya, karena dia tetap C30 ini. Nah, karena dia tetap. Kemudian ada C33 dipangkatkan 1 min C30 yang ini tadi, ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang baris menit kedua, sekarang kita coba masukkan rumusnya. Ya, ini masih proses, ya.
Oke, kita masukkan yang ini. Jadi yang makanya hasilnya 0 ya, karena sama-sama dibagi dengan dirinya sendiri ya, 10 bagi 10 ya, dikurangi dengan dirinya sendiri. Kemudian yang ini, yang menit kedua, ketika CA nya 7 berarti C34, yaitu ketika ini ya, kemudian dipangkatkan 1 min C30 dikurangin CA0 ya. Di sini jangan lupa ini CA0 berarti yang 10 dipangkatkan 1 min N. Jangan langsung menginput angkanya 7, 10, jangan. Input rumus kolomnya ya. Jadi kalau 7 letaknya di C34 ya kalian ketik C34. 10 letaknya di C33 kalian ketik C33. Jangan langsung angkanya ya. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa gak usah ngulang-ngulang nulis rumusnya. Jadi langsung di drag aja. Ini kalau caranya sampai muncul ini tanda plus hitam ini. Nah, ini kita tarik ke bawah. Ini misalkan saya hapus dulu ya. Yang ini semuanya. Oke. Nah, ini kalau saya drag ke bawah, nah nanti akan langsung hasil. Nah, ketemu hasilnya. Enak kan? Daripada kita menghitung menulis rumus satu persatu. Kemudian yang selanjutnya ini ketika dibagi n-1 ini kan ya, CA pangkat 1 min N, kalau dibagi n-1 di sini dibuat kolom berikutnya supaya nggak bingung, daripada nanti di kolom ini rumusnya kepanjangan kan pusing ya. Boleh ditulis di rumus berikutnya, atau kalau mau jadikan satu juga boleh rumusnya ya, sehingga kolom ini tidak ada. Boleh, ini cuma metode saja untuk mempermudah kalian biar nggak bingung ya. Ini ketika dibagi n-1 berarti yang kiri ini dibagi n-1 ya. Nah ini, jadi C30 nya dikasih dolar supaya dia tetap ya nilainya. Ini juga kalau saya drag, ini saya hapus dulu. Kalau saya drag rumusnya nanti langsung dapat hasilnya. Nah seperti ini. Nah kemudian yang kolom selanjutnya ini untuk mencari K-nya sendiri kan mencarinya ini. Kalau kita lihat rumusnya berarti kan ini sama dengan KT kan sebenarnya. Untuk mencari K gimana? Tinggal T-nya pindah ke sini. Berarti kan ini dibagi T kan. Nah, sama seperti yang di sini. Yang di Excel ini berarti B-nya ini dibagi T, itu adalah K. Ya tinggal dibagi aja. Jadi itu maksudnya yang B ini dibagi dengan B ya. Jadi yang di sini ini kan rumusnya. Nah, ini E34 dibagi B34. E34 ini dibagi B34. Nah, ini ya. Tinggal dibagi aja dengan waktunya sampai ke bawah juga ya. Sama caranya di drag ke bawah. Akan saya hapus ya. Oke. Nah, ini saya drag aja rumusnya. Thread dapat hasilnya. Kemudian masalahnya ketika kita menggunakan tebakan awal itu 3 ini ya, tebakan awalnya, maka varians di sini adalah error maksudnya ya. Nilai errornya itu ternyata masih besar 0,003. Kita inginnya errornya itu 0 sampai 0. Nah, supaya nilai errornya itu kecil banget ya. Mungkin nggak bisa sampai 0 bulat ya, tapi 0,0000 gitu ya. Nah, di sini supaya 0 nilainya 0 kecil ya, lebih kecil dari yang ini. Untuk varians ini adalah maksudnya adalah kita mencari ini nilai terkecil ya. Dengan cara ini kalian gunakan rumus sama dengan var .p ya, mulai dari 34 sampai 39. Jadi yang kalian hitung yang ada angkanya aja, yang div 0 ini jangan dimasukkan perhitungan ya, karena pasti nanti nggak bisa menghasilkan nilai ya. Jadi yang dihitung yang antara ini aja yang ada nilainya. Oke, nanti ketemunya variansnya atau dalam hal ini adalah errornya itu 0,003 ya. Kemudian gimana caranya supaya ini 0
bisa sangat kecil, lebih kecil dari 0,03, kita pakai solver. Nah, untuk bisa jadi di Excel kalian tidak ada fasilitas solver ya. Ini nanti kalau kalian klik data, ini ada solver di sini. Nah, ini kalian cari aja. Kalau ada solver berarti sudah bisa. Tapi kalau belum, kalian harus input dulu aplikasi solver ini dengan cara klik file, kemudian klik option. Kalau sudah, klik bagian add-ins. Kalau sudah add-in, kalian klik di bagian bawah ini, manage ini ya, Excel add-in ini, kalian klik go. Kalau sudah klik go, nanti kalian klik solver add-in. Ini ya, solver add-in. Jangan lupa dicentang, kalau sudah di OK. Ya, kalau sudah OK nanti akan muncul solvernya ini. Ya, saya ulangi. Jadi ada option, kemudian add-in. Add-in ini sebenarnya kalian klik dulu ini ya. Nah, ini diklik solver add-innya, kemudian go. Nah, nanti ini kalian klik OK ya. Nah, nanti akan muncul di bagian data solver ini ya. Nah, bagaimana cara menggunakan aplikasi solver ini? Jadi nanti Excel yang akan menghitung sendiri nilai order reaksinya. Dari yang semula 3 akan berubah nanti. Coba kalian lihat. Oke, ini caranya klik kolom yang ingin kita jadikan 0. Ini kita klik kolom ini, kemudian kita solver. Nah, set objektif ini kalian isi ini kolom yang ini. Jadi yang ingin kita nolkan, ini kita klik ya. Kalau sudah, kita pilih antara max, min sama value of. Kita pilih yang value of 0. Jadi kita ketik angka 0 di sini supaya nanti 0 ya. Kemudian yang di changing variable cell-nya kalian klik pilih yang nanti ingin nilai yang dicari, yang ingin didapatkan ya. Changing variable cell itu adalah nilai yang ingin kita dapatkan, yaitu yang order reaksi ini ya. Ya, ini diklik di kolom ini. Kalau sudah, nah ini sudah semua. Kemudian ini klik make unconstrained variable non negatif. Kemudian ini kita pilih yang GRJ non linear ya. Kemudian setelah itu langsung solve, klik solve. Oke, ini saya klik solve. Nah, nanti dia akan berproses, akan muncul seperti ini. Resultnya gimana? Kita klik OK. Lah, akhirnya kita dapatkan tiba-tiba berubah sendiri ya, 1,29. Jadi order reaksinya adalah yang benar 1,29. Kita lihat errornya di sini ternyata 9,9 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini sangat kecil sekali ya. Kalau dibandingkan dengan 0,0003 tadi, ini kan pangkat min 5, jadi lebih kecil daripada yang ini. Errornya sudah sangat kecil, mendekati 0. Kemudian ini kita sudah dapatkan. Kemudian kita bikin grafiknya ya. Ini bisa kita hapus dulu. Nah, tadi di bagian select data kita hapus seriesnya dulu. Nah, gimana cara membuatnya? Kita add series, boleh kasih nama, boleh enggak ya. Kalau mau kasih nama ya bisa. Kemudian yang di sini value-nya yang sumbu X adalah yang T ya. Nanti kalian bisa ini. Nah, ini kalian seperti ini, T-nya itu sumbu X, sumbu Y-nya yang mana? Sumbu Y-nya adalah yang ketika dibagi N per 1 ya, ini. Berarti yang ini. Nah, oke, sudah oke. Nah, kalau sudah, baru kita munculkan persamaannya. Ini jangan lupa tadi pakai add trend line ya. Klik kanan, add trend line, kemudian kalian pilih yang linear,
display ya. Oke. Nah, nanti akan kita dapatkan persamaan ini, Y sama dengan 0,0961X ya. Nah, ini adalah nilai K-nya, di depannya X itu adalah nilai K-nya atau slope-nya ya. Oke. Nah, ini bisa kalian inputkan di sini secara manual ya. Oke. Ini hampir mendekati kalau kalian lihat nilai K-nya. Ini kan yang dari kita ngitung perhitungan ya, secara perhitungan. Ini rata-ratanya 0,086. Nah, gitu. Dapat ini, sedangkan kalau dari grafik kita dapatnya 0,0961 ya, hampir mendekati ya. Oke. Nah, ini untuk menentukan order reaksi ke N dengan cara menebak. Kemudian bagaimana kalau kita ternyata tebakan awalnya 1 tadi, seperti yang saya sampaikan. Ini kan N-nya tidak boleh sama dengan 1. Sehingga kalau misalkan kita ternyata buat 1, hasilnya nanti akan seperti inilah. Ini jadi tidak akan menghasilkan sebuah persamaan garis lurus. Nanti Y-nya sama dengan 0 nilainya. Makanya di sini N-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Jadi tapi kita solver ya. Ya, tadi solvernya pakai apa? Pakai di data, kemudian solver ya. Oke. Nah, demikian materi tentang menentukan order reaksi, baik itu order reaksi 1 untuk contohnya yang ini, order reaksi 2 nya belum ya. Kemudian ini order reaksi ke N ya. Intinya sama untuk order reaksi 2 maupun ketiga, kita dituntut untuk membuat grafiknya, kemudian memunculkan persamaannya di sini ya. Ininya nanti sumbu Y dan sumbu X nya melihat dari rumusnya, dari persamaannya ya. Ini kebetulan order 1 seperti ini. Nanti kalau order 2, kalau ini order ke N yang tadi ya, persamaannya seperti ini. Kalau order kedua, nah nanti kalian lihat reaksinya dulu, karena order 2 ini ada 3 macam. Kalau reaksinya antara senyawa A dengan B, berarti kalian pakai grafik yang model gini ya, model seperti ini. Sumbu Y nya ini, sumbu X nya, kemudian nyari K nya itu adalah CB0 slope nya itu CB0 min CA0K, nanti K nya tinggal kalian bagi ya. Nah, kemudian untuk kasus kedua, ketika senyawanya itu misalkan tadi 2, misalkan yang ini tadi ada angka 2 di depan, 2 sulfur klorida, ini ada 2-nya. Nah, itu berarti kalian pakai yang ini, kasus 2 ini, grafiknya yang ini, berarti persamaannya yang ini. Nah, kalau misalkan kasusnya kayak gini, kasus 3, berarti kalian pakai yang grafik yang model ini dan persamaan yang ini ya. Ya, jadi nanti beda-beda. Oke. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.